Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia dan Bank Sentral, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami mengenai perkembangan perekonomian Indonesia. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Maria Devriseli Marince, yang kedua Alfian, yang ketiga Sari Dewi Ninsi, yang keempat Mimi Naomi, dan yang terakhir Frederick Evan Pratama. Baik, langsung saja. Perkembangan perekonomian Indonesia. Itu dimulai dari perekonomian Indonesia pada masa penjajahan dan perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama itu pada tahun 1945 sampai dengan 1966 dan masa reformasi. Perekonomian Indonesia pada masa penjajahan. Masa pendudukan Belanda. Pada masa penjajahan, Indonesia menerapkan sistem perekonomian monopolis, di mana setiap kegiatan perekonomian dijalankan sesuai dengan penguasa perdagangan Indonesia saat itu. VOC adalah lembaga yang menguasai perdagangan Indonesia pada saat itu. Di sini VOC menerapkan peraturan dan strategi agar mereka tetap menguasai perekonomian Indonesia. Peraturan-peraturan yang diterapkan VOC seperti kewajiban menyerahkan hasil bumi pada VOC dan pajak hasil bumi yang dirancang untuk mendukung monopoli tersebut. Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak oktroy yang antara lain meliputi hak mencetak uang, hak mengangkat dan memberhentikan pegawai, hak menyatakan perang dan damai, hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri, dan hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja. Masa pendudukan Inggris pada tahun 1811 sampai 1816. Inggris berusaha merubah pola pajak bumi yang telah hampir 2 abad diterapkan oleh Belanda dengan menerapkan land rent atau pajak tanah. Sistem ini sudah berhasil di India dan Thomas Stamford Raffles mengira sistem ini akan berhasil juga di Hindia Belanda. Selain itu, dengan menggunakan pajak tanah, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produksi Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tetapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah. Masa kultur stilsil atau sistem tanah paksa. Kultur stilsil atau sistem tanah paksa mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van den Bosch yang bertujuan untuk memproduksi berbagai komoditi yang permintaannya ada di pasaran dunia. Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan produk-produk selain kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh, karet, dan kelapa sawit. Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi. Akan tetapi, sangat menguntungkan bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi atau monopoli ekspor. Sistem ekonomi pintu terbuka atau liberal. Dengan adanya dorongan dari kaum humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Maka dibuatlah peraturan-peraturan agraria yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh disewakan. Masa pendudukan Jepang, tahun 1942 sampai 1945. Pemerintahan militer Jepang menerapkan suatu kebijakan
pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam Perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat, kesejahteraan rakyat merosot tajam, dan terjadi bencana kekurangan pangan. Karena produksi bahan makanan untuk memasok pasokan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menepati prioritas pertama. Selanjutnya yaitu perekonomian Indonesia masa Orde Lama, tahun 1945 sampai 1966. Perekonomian Indonesia masa Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966. Masa pasca kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950, pada awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk, yang antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan 3 mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang di Java Sibang, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang penduduk Jepang. Pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima FNI atau bisa kita sebut Allied Forces for Netherlands East Indies atau pasukan sekutu mengumumkan berlakunya uang Nica di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Nah, masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1957, permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia masih sama seperti sebelumnya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi antara lain itu yang pertama program benteng yang dikepala oleh Kabinet Nasir, yang kedua nasionalisasi Dejava Sibang menjadi Bank Indonesia pada tanggal 15 Desember 1951 lewat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Nah, yang ketiga, sistem ekonomi ALI yang dikepala oleh Kabinet Ali Sastroamidjoyo I yang diprakarsai Mr. Ishak Cokro Disoryo. Yang keempat, pembatalan sepihak atas hasil-hasil konferensi meja bundar termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda. Masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1967 sebagai akibat dari dekret Presiden 5 Juli 1959. Maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme, yaitu segala-galanya diatur oleh pemerintah. Dengan sistem ini diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Ya, pada Orde Baru 1966 sampai 1997, pada awal Orde Baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650% per tahun. Setelah melihat pengalaman masa lalu, di mana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha non-pribumi, dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Perekonomian Indonesia masa Orde Lama yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1966. Sedangkan pada Orde Baru yaitu pada tahun 1966 sampai dengan 1997. Dan Indonesia dapat mulai membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan 5 tahun Repelita, yaitu Repelita 1 pada tahun 1967 sampai dengan 1974. Repelita 2 yaitu pada tahun 1974 sampai dengan 1979. Repelita 3 yaitu pada tahun 1979 sampai dengan 1984. Sedangkan Repelita keempat yaitu 1984 sampai dengan 1989. Masa reformasi pemerintah reformasi diawali pada tahun 1998. Peristiwa ini dipelopori oleh ribuan mahasiswa yang berdemo menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya.
Dikarenakan pemerintahan Bapak Soeharto dianggap telah banyak merugikan negara dan banyak yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang disebut juga dengan KKN. Pemerintahan reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang sudah mengalami beberapa pergantian presiden, antara lain yaitu Bapak B.J. Habibie dari 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Pada saat pemerintah Presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan perubahan-perubahan yang cukup berarti di bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakan diutamakan untuk menstabilkan keadaan politik di Indonesia. Presiden B.J. Habibie jatuh dari pemerintahnya karena melepaskan wilayah Timor dari wilayah Indonesia melalui jejak. Ibu Megawati, 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Masa kepemimpinan Megawati mengalami masalah-masalah yang mendesak yang harus diselesaikan, yaitu pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain: pertama, meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar pada pertemuan Paris Club ketiga dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun. Kedua, kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1%. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, 20 Oktober 2004 sampai 2019. Masa kepemimpinan SBY terdapat kebijakan yang sikapnya kontroversial, yaitu pertama, mengurangi subsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kedua, kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat miskin. Ketiga, mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Keempat, lembaga kenegaraan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang dijalankan pada masa pemerintahan SBY mampu memberantas para koruptor, tetapi masih tertinggal jauh dari jangkauan sebelumnya karena SBY menerapkan sistem soft law bukan hard law. Kelima, program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas dikarenakan persediaan bahan bakar minyak semakin menipis dan harga di pasaran tinggi. Keenam, kebijakan impor beras. Tetapi kebijakan ini membuat para petani menjerit karena harga gabah menjadi anjlok atau turun drastis. Baik, sekian persentase dari kelompok kami ucapkan terima kasih.